Nah, Ya. Recording in progress. Kita mulai ya. Hari ini tematik. Kalian juga harus mencatat ini ya. Harus dicatat ya. Keluarkan dia punya buku tulis. Nah, masih melanjutkan tentang IPA dan IPS hari ini. IPA dan IPS. Bu, kita belajar listrik statis tentang gaya listrik. Betul, kemarin di sekolah juga sudah, anak-anak sudah ibu guru sedikit kasih percobaan ya, yang itu gosok-gosok di rambut. Gosok-gosok di rambut itu membuktikan apa ya? Listrik apa? Listrik statis, listrik statis. Nah, apa listrik statis? Sebentar kita cari tahu ya. Nah, ini anak-anak kita lihat di layar. Kalau hari ini bukan di papan ya, tapi di layar. Di layar ada namanya gaya listrik. Nah, sebelumnya Ibu Guru kasih ingat dulu. Aduh, puji Tuhan, Ibu Guru bersihin ya. Apa itu gaya kemarin? Apa itu gaya? Coba dibuka catatannya. Gaya. Gaya adalah 1, 2, Bu, 3. Gaya itu apa ya? gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Good. Itu. Ya, intinya gaya itu adalah setiap kita melakukan tarikan, melakukan dorongan. Berarti kalau kita tarik apa itu? Tarik tambang itu juga adalah gaya ya. Nah, Itu gaya otot. itu gaya otot bagus. Gaya, tadi kan gaya ya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan tarikan, dorongan itu gaya. Nah, gaya itu ada 6. 6 atau 5 ya. Gaya apa saja? Pegas, listrik, lalu Gravitasi, Gaya geser, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik. Oke, iya wah, Princess juga sudah menjawab ya, Ozora juga, yang lain semua juga pasti ada catatannya, Ibu tahu. Nah, hari ini lebih lagi kita mau lihat gaya listrik. Kemarin sudah ya, sudah Ibu Guru sedikit ajar, ada yang namanya muatan positif dan muatan negatif. Nah, ini kalau ada muatan positif, itu namanya adalah proton. Proton ya, ini sudah dicatat belum? Kalau ada yang belum boleh dicatat ya. Bu, muatan negatif neutron. Oh, sudah ya Melan. Oke. Kalau Ini yang juga sudah. iya, yang lain berarti sudah ya. Lalu muatan negatif itu namanya neutron. Maaf, bukan neutron. Ini salah tulis ini, salah tulis. Namanya elektron, elektron ya. Elektron, salah bukan neutron. Elektron. Nah, ini sudah dicatat juga kemarin. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau misalkan dia beda? Kalau muatannya beda, positif dan negatif, apa yang terjadi? Tarik menarik. Tarik menarik ya, Lionel, tarik menarik. Ya, Ozora. Nah, kalau seperti magnet, Melan masih ingat Seperti berarti. magnet. Bagus. Nah, kalau yang positif-positif itu berarti dia namanya sejenis. Kalau sejenis kenapa dia? Kalau sejenis kenapa Kak? Mendorong. Dorong-mendorong, tidak mau Dorong-mendorong. berdekatan ya. Iya, tidak mau berdekatan. Tidak ada listrik, saling tolak menolak. Nah, listrik itu dibagi 2. Ada yang namanya apa? Listrik statis dan dinamis. Apa ya itu perbedaannya yang statis dan dinamis? Statis itu dari kata diam. Statis itu artinya diam. Jadi, listrik statis adalah muatan listrik pada benda yang tidak mengalir. Jadi listriknya tidak mengalir. Tahu apa itu mengalir? Tahu nggak mengalir? Tidak. Itu loh, kalau kalian lihat sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengalir, ada aliran air kan, airnya berjalan. Itu namanya mengalir. Airnya berjalan tuh. Iya, sungai itu airnya berjalan.
Berjalan melewati arus. Ya, kalau di laut tidak ya, airnya tenang. Kalau sungai itu airnya dia berjalan. Nah, Ini itu berarti dia namanya melalui mengalir. arus. Iya, mengikuti arus. Itu namanya mengalir, kayak sungai itu. Nah, ini ada listrik yang dia tidak mengalir, tapi ada listrik yang mengalir atau bergerak. Dia disebut dinamis. Ingat ya, dinamis bergerak, Listrik statis dinamis. itu diam. Ingat ya, statis diam, dinamis bergerak. Nah, nanti kita lihat contohnya apa ya itu, Bu Guru. Contohnya yaitu kemarin, ada potongan kertas kecil, digosok-gosok penggarisnya, ditaruh di kertasnya menempel. Itu berarti di antara penggaris dan kertas sebenarnya ada listrik ya, ada positif, negatif ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan, kalian sudah eksperimen kan? Nah, ini ada listrik ini, positif, negatif, tapi dia tidak mengalir, dia cuma diam di penggaris, diam di kertas, ya kan? Nah, apalagi yang lain ya, Bu Guru? Adakah yang lain percobaan? Mungkin sudah pernah ada yang bikin percobaan mengenai belum ya? Wah, padahal banyak sekali ini percobaan yang bagus ya. Coba kita lihat. Nah, ini kemarin toh penggaris digosok-gosok di rambut, penggaris digosok-gosok di rambut, jadi elektron di rambut. Nah, ini misalnya ini siapa ini ya? Ini misalnya Princess ya, kemarin ya. Oh, Princess rambutnya pendek ya? Ya, Princess. Gosok-gosok rambutnya. Ada muatan elektronnya. Muatan Bu, rambutku elektronnya. juga elektron, Bu. Rambutnya, oh Zora juga. Semua rambutnya di sini ada elektronnya. Tapi kalau rambut basah kayaknya susah kemarin ya. Ada yang kemarin, Lionel kemarin rambutnya basah, jadi sulit. Itu berarti proton. Proton. Kalau rambutnya basah. Lalu elektronnya pindah ke penggaris. Penggarisnya yang awalnya dia itu seimbang antara negatif dan positif, sama jumlahnya dia ini, sama. Nah, karena digosok-gosok, jadi elektron di rambut pindah ke penggaris. Nah, sekarang jumlahnya negatif di penggaris jadi banyak. Lalu kita dekatkan ke kertas yang kecil-kecil itu yang kita robek-robek kemarin. Kertas yang kita potong-potong robek kemarin itu dia seimbang, ada positif, ada negatif. Nah, karena yang kertas itu punya positif juga, jadi positif ketemu negatif apa yang terjadi? Tarik menarik, ini ya. Di kertas ada positif, sementara di penggaris banyak sekali negatif. Nah, makanya dia tempel ini positifnya ini, dia tempel. Kemarin ada yang enggak jadi juga ya, tapi ada yang jadi. Nah, Enggak jadi. Iya. Kemarin Elizabeth punya jadi enggak ya? Ibu enggak perhatikan kemarin. Ibu dia tidak punya penggaris. Oh, iya. Nah, berikutnya ada dinamis. Ingat, dinamis itu bergerak, listrik yang bergerak. Bergerak. Memangnya listriknya berjalan, Ibu Guru punya kaki. Maksudnya, kemarin begini toh, yang kayak Ibu Guru gambar. Ini ceritanya adalah kabel. Di dalam kabel ada muatan-muatan tadi, positif, negatif. Ini ya, yang bulat-bulat ini. Nah, ini. Nah, muatan itu bergerak anak-anak. Kalau dia tidak bergerak, tidak ada yang namanya listrik yang menyala ini, yang bikin lampu kita menyala, yang bikin TV menyala, ya, tidak ada. Nah, karena dia bergerak, makanya ada namanya tenaga listrik. Nah, ini sekarang di dalam kabel ini ada muatan yang bergerak. Nah, itulah yang disebut listrik dinamis. Coba perhatikan ini gambar yang ini ya, gambar ini. Ini baterai ya. Di dalam baterai ini ada listrik juga loh. Ada positif dan negatif. Nah, contohnya pada benda apa ya ini? Contohnya adalah pada benda senter. Senter kan? Ya. Jadi dalam baterai ini ada listrik juga ya.
Lalu dia bergerak melewati ini kabel-kabelnya sehingga lampu senter menyala. Nah, itu contoh listrik dinamis. Contoh yang lain apa? Nanti Ibu Guru tanya satu-satu ya. Nah, ini adalah contoh listrik statis yang diam. Ini diam. Kalau kalian mau membuktikan apakah listrik statis itu ada, nih kalian bisa lakukan percobaan di rumah ya. Pakai balon. Nah, kalau ada balon sisa-sisa ulang tahun, bisa dipakai. Balon ini, kalau kemarin yang gagal-gagal percobaannya ya, pakai penggaris, coba pakai balon. Balonnya itu digosok-gosok di rambut, lalu kalian potong-potong tisu ya, tisu kecil-kecil dipotong. Lihat apakah tisunya menempel di balon itu. Nanti kalian lihat ya. Ada juga yang mau coba ini, Ibu, saya mau percobaan yang lain. Oke, boleh. Tetap pakai balon, digosok-gosok di kain wol. Ada yang punya kain wol ya. Di jaket, di kain jaket itu digosok-gosok. Lalu didekati sama keran air. Nah, kalau keran airnya kecil seperti ini, biasanya keran airnya nanti akan belok ke arah balon. Nanti dia akan belok mau menempel ke balon. Kalau ada yang penasaran bisa dicoba ya di rumah. Bahkan kalau kalian gosok-gosok ini balon, kalian bisa membuat ini kaleng kosong Coca-Cola ini ya. Itu bergerak. Bisa kalian buat bergerak karena ada listrik. Nanti kalengnya ini pasti menempel ke balon. Nah, Ibu, saya tidak Bu, saya percaya. mau bikin percobaan, Bu. Oke. Kalau ada yang penasaran, Seperti itu. ada yang tidak percaya, nah bisa dibuktikan di rumah ya, nanti lakukan. Tapi Ibu Guru tidak kasih tugas. Tapi kalau ada yang penasaran sekali, boleh dicoba ya. Nah, sekarang itu tadi listrik statis. Bagaimana dengan dinamis? Ingat listrik yang bergerak, dinamis. Listrik yang bergerak itu membuat timbulnya energi. Ya, karena listrik itu bergerak, maka ada yang namanya energi, kekuatan listrik. Energi pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Seperti Ini blender, sudah pernah kipas ada di angin, tema 3 ya, energi listrik. Contoh-contoh energi listrik. blender, kipas, mixer. Nah, Itu ya. contoh Ini. benda gerak. Iya, betul Ozora. Energi listrik menjadi energi gerak. Apa yang bergerak ini kalau di blender? Dia punya pemotong Menghancurkan ini ya. buahnya Pemotongnya. dan dijadikan jus. Iya, Pemotongnya. akhirnya kita bisa buat jus, dagingnya bisa dipotong-potong. Contoh lainnya kipas angin. Ya, iya kipas angin. Baling-balingnya kipas angin pun bergerak menjadi angin ya, menggerakkan angin. Sehingga kita jadi sejuk. Terus, kalau yang kedua energi listrik, dia bisa berubah jadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Bel listrik ini ya. Ini ada di depan rumahnya Ibu Guru juga ada. Ini ada yang punya Bel ini. pintu. Nah, Punya. Tidak. oh ada yang tidak ya, nggak apa-apa, diketuk. Nah ini kalau ditekan dia langsung bunyi ting-tung. Ada lagi contoh lain enggak? Contoh lain energi listrik berubah jadi energi bunyi. Siapa yang punya contoh lain? Ada yang punya contoh lain? Saya, Bu. Nah, apa itu, Nak? Apa itu, Deren? Untuk lampu. Oh, kalau itu apa itu? Energi listrik menjadi apa kalau lampu? Menjadi apa? Energi cahaya. Cahaya. Kalau lampu ada bunyinya enggak? Itu cahaya ya. Sinar listrik. Tidak. Nah, berikutnya. Ibu sampai jam berapa? Enggak lama, Nak. 40 menit saja ya. Habis itu kalian bikin kuis ya. Langsung ya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, misalnya ini. lampu jalan, lampu neon, lampu. Ini yang barusan Ibu Guru bilang tadi dan yang barusan Deren lakukan ya. Listrik jadi cahaya. Iya, Lampu misalnya contohnya. lampu tidur, lampu jalan, lampu neon. Nah, ini yang nomor 4. Energi listrik jadi energi panas. Misalnya pemanggang roti, Pemanggang roti. Apalagi contoh lain? Kompor, hair dryer. Hair dryer. Hair dryer, oke. Hair dryer itu Sama sepertinya catokan. energi gerak.
Catokan. Oke, catokan. Apalagi yang lain? Ayo, selain Ozora, yang lain yang belum jawab. Kipas. Kipas. Kalau kipas energi gerak dong. Baling-balingnya bergerak. Kalau yang dia dari listrik langsung jadi panas. Apa itu ya? Coba ingat. Yang dia kalau dicolok dia berubah jadi panas. Aduh, ada itu. Rambut. Catokan rambut. Setrika. Siapa yang jawab itu tadi? Lionel ya. Setrika. Setrika ya. Nah, itu kan setrika panas itu. Dipakai untuk menghaluskan kita punya baju ya, setrika. Nah, energi yang lain anak-anak. Aduh. Energi listrik Jangan menjadi energi cahaya. jangan disetrika mukanya Lionel. Kenapa ada setrika di samping Lionel? Yang terakhir energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Oh, yang berikutnya listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Oh, ini dua ini, double. Dia sudah Saya dia televisi. ya. Lalu dia ada bunyinya. Apa itu? Televisi. Center itu apa? Energi apa? Jadi apa? Cahaya. Nah, jadi cahaya melan, betul. Kalau radio itu apa? Ayo, listrik jadi apa? Radio. Apa? Bunyi. Alvina tadi jawab apa? Melan jawab bunyi. Alvina jawab apa tadi, Nak? Saya juga jawab bunyi, Bu. Oh iya, betul. Alvina bilang betul itu ya. Bunyi kalau radio. Nah, apalagi ya, banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Kalau ini, mesin jahit. Ayo, mesin jahit. Sudah ada yang pernah lihat mesin jahit? Kalau vakum, pembersih debu, vakum. Sudah ada di sampingku, Bu, mesin jahit. Lionel, mesin jahit kira-kira berubah jadi energi apa dia ya? Dari listrik Gerak. menjadi apa? Dari listrik menjadi energi gerak. Iya, aduh tepat sekali. Itu dia yang Bu Guru maksud ya. Gerak, apanya yang bergerak itu? Jarumnya itu ya. Jarumnya bergerak. Nah. Bu, Oke, kalau pintar misalnya sekali. vakum, pembersih debu, Vakum itu menjadi energi gerak karena dia menghisap ya, di dalam ada alatnya yang berputar. Dihisap ya. Nah, berikutnya apa kita lihat ini? Nah, sekarang kita akan ke IPS. Sudah dihafal ya kemarin rumah-rumah adatnya. Nanti ada kuis habis ini ya, serentak kalian kerja. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan. Nah, memangnya kenapa kondisi lingkungannya, Bu Guru? Coba nanti lihat ya. Nah, tadi itu apa tadi? Tadi itu ini contoh rumah joglo ini ya, joglo dari mana? Ayo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ayo dihafal ya. Ada tulisannya tadi. Ada dari Aceh, paling sebelah barat, namanya Rumoh Aceh. Dari Sumatera Utara ada namanya Rumah Bolon ya. Iya. Ya. Dan rumah Balai Batak harus tahu Toba. Rumah Bolon ya, Nak. Lalu ada banyak sekali tuh dari Jambi. Nah, ada coba kita lihat satu-satu ya. Rumah Aceh, kita ke Rumah Aceh. Rumah Aceh. Nah, coba diingat-ingat ya bentuk-bentuknya ini. Bade. Itu ada tangga di bawah, dia masuknya bukan dari depan ya, bukan dari depan. Dia masuknya dari mana itu? Dari tengah ya, dia tidak masuk dari sini, dia dari tengah dalam. Rumah ini terbuat dari papan kayu. Dibentuk panggung, rumah panggung ya bentuknya ya, agar tidak diserang hewan buas. Wah, anak-anak ternyata ada maksudnya ya. Orang zaman dulu membuat rumah itu pakai kayu-kayu tinggi panggung begini. Supaya kalau zaman dulu kan hutan masih banyak toh, hutan luas sekali. Jadi macan harimau itu banyak sekali ya di tengah hutan. Nah, bayangkan kalau misalkan sementara tidur langsung datang itu macan, dia masuk di dalam. Nah, makanya orang zaman dulu buat rumah itu tinggi-tinggi supaya hewan-hewan itu tidak bisa naik ke atas ya. Nih, walaupun ada tangga. Lalu berikutnya ada rumah, sebentar ya. Ada Rumah apa bolon. ya? Rumah bolon. Rumah Batak Toba, betul. Rumah bolon. Rumah bolon ini bagaimana tuh bentuknya ya? Atapnya beda dengan yang tadi ya. Beda dengan rumah Aceh. Rumah Aceh lihat lurus-lurus dia. Kalau rumah bolon dia
ujungnya lancip-lancip dari Lancip. Batak Toba. Tapi apakah dia pakai ini juga, pakai rumah panggung dia? Tinggi tidak? Tinggi ya? Tinggi juga Tinggi. itu. Nah, ini fungsinya karena menghindari hewan-hewan buas zaman dulu ya. Jadi kita harus tinggal di atas. Lalu rumah bolon ini memiliki dua atap yang ini, apa ini? Runcing ya, tajam-tajam ini. Seperti pelana kuda. Tahu pelana kuda? Kalau Tidak. kita naik kuda, itu ada tempat duduknya kita di atas punggungnya kuda itu, tempat duduknya. Nah, di situ tempat duduknya itu namanya pelana kuda ya. Ini kayak yang ditaruh di atas kuda kan, untuk kita duduk. Ya. Lalu ada rumah dari Lampung, namanya Nuwo Sesat. Rumah Nuwo Sesat. Kok namanya sesat, Bu? Apa itu artinya? Nuwo Sesat itu bukan maksudnya dia sesat ya, bukan. Jadi itu bahasa Lampung. Nuwo itu artinya rumah. Sesat itu artinya adat ya. Nah, jangan dibilang, Ibu, berarti dia rumah setan ya? Kok rumah sesat? Bukan ya. Sesat itu bahasa Lampung, itu artinya adat. Nah, bentuknya menyerupai rumah panggung. Sama, Bu. Panggung juga ya. Berarti zaman dulu itu di mana-mana banyak hewan buas. Makanya biar di mana tadi? Di Aceh, biar di Lampung, biar di Batak, Toba tadi. Semua orang bikin rumah tinggi-tinggi. Iya, biar menghindari serangan hewan buas dan supaya tahan gempa, tahan suhu. Iya, supaya tahan gempa juga ini ya. Makanya dari kayu. Tidak ada kayaknya rumah zaman dulu tingkat 3 ya. Kayaknya cuma panggung-panggung begini saja. Nah, ini Ibu lagi. boleh rumah panjang. Apa itu rumah itu? Iya, Rumah dari ini Jakarta, ada namanya. rumah kebaya. Rumah kebaya. Kenapa kebaya, Bu? Kayak nama baju ini. Nah, kenapa ya dibilang rumah kebaya? Ini adat khas dari Betawi. Betawi itu di mana ya? Jakarta ya? Iya, Suku di Jakarta. Jakarta. Nah, nama rumah kebaya ini karena apa dibilang begitu? Karena kalau dilihat dari samping dia seperti lipatan kebaya. Masa sih? Sudah tahu kebaya itu apa? Kebaya itu Nama loh. baju asal Iya. Betawi. Baju adat itu ya kebaya. Kalau dari samping katanya seperti lipatan. Nah, jadi ini disebut rumah kebaya. Tapi kalau rumah kebaya ini sepertinya tidak panggung ya. Tidak pakai panggung dia langsung di lantai, langsung di tanah. Oh, berarti di Jakarta dulu hutannya kan tidak terlalu banyak ya. Nah, lalu ada apa lagi? Nah, ini dia. Ini rumah yang di sini ya. Ingat, di mana ini? Di Sulawesi Tengah. Jangan kalian tidak tahu ini. Ibu di mana itu, Ibu? Iya, jangan sampai kalian tidak tahu ini ya. Ini justru di Sulawesi Tengah. Namanya Rumah Tambi. Rumah Tambi ini berasal dari Tampolore di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, coba lihat ya, dia juga bentuknya panggung. Pasti ini menghindari hewan buas juga ini. Tapi lucunya begini anak-anak. Kok rumah Tambi ini atap sama dindingnya menyatu? Kalau orang kan biasanya atapnya sendiri, dindingnya sendiri. Ini sudah dia atap, sudah dia itu tembok. Nah, memang begitu ya. Jadi rumah Tambi ini ciri khasnya dia itu bentuknya sudah dia atap, sudah dia itu tembok juga ya. Jadi atap juga sekaligus tembok fungsinya sampai di bawah. Nah, pintunya ini terbuka begini ya. Nah, ini rumah zaman dulu begini. Lihat di atas ada lambang kerbau ini. Apa ini? Nah, lambang ukiran. Ini ya tanduk kerbau. Itu maksudnya adalah bahwa menandakan orang yang tinggal di dalam rumah ini dia pernah berburu ya, berburu hewan zaman dulu. Nah, itu dia sebentar. Nah, itu di rumah-rumah adat. Tolong dipastikan diingat ya nama-nama rumah adat tadi. Lalu ada lagi rumah adat apa ya? Tadi sudah ada Aceh. Rumah adat panjang, Ibu. Rumah adat panjang dari Kalimantan Barat. Rumah Salaso. Kalimantan Barat. Kembar. Oke, Kalimantan Barat mana?
Oh, masih di sebelah. Ini dia rumah panjang. Wah, ini dia rumah panjang ya. Besar sekali rumahnya, Bu. Besar sekali rumahnya. Oh, iya, Alvino. Besar sekali ya. Ada kolamnya lagi. Dan tinggi sekali dia punya ini, rumah panggungnya yang di depan ini. Wih, besar sekali. Apa ya ciri khasnya dia nih? Dia besar ya, besar. Lalu setelah itu dia banyak jendelanya. Perhatikan jendelanya itu banyak sekali ya. Itu rumah panjang. Karena dia besar dan panjang, makanya disebut rumah panjang. Iya, ini ada apa lagi? Nah, ini ciri khas betul ini ya. Ada rumah Kalimantan Selatan ini. Dia kok bentuknya kotak itu dia punya atap. Ya, saya sudah pernah lihat. Afila sudah pernah lihat yang mana? Yang Toraja ya? Iya. Apa namanya? Iya, namanya. Rumah apa Rumah namanya? ada tongkonan. Tongkonan. Wah, ini atapnya sudah kelihatan ya kalau kita lihat begini. Ini rumah tongkonan. Agak mirip ya sama rumah Batak Toba tadi. Dia ujungnya lancip-lancip, tapi agak beda ini. Ini lebar ya, lebar dia. Nah, itu dia rumah-rumah ternyata semuanya ini ya bagus. Nah, ini rumah apa ini? Ayo harus tahu ini. Honai. Nah, ini Honai Princess dari Papua ya. Papua Barat dan bukan Hanoi ya? Honai. Iya. Hanoi itu nama daerah ya, nama tempat. Nah, kenapa Alvino? Coba lihat ini ya. Ini dari apa ini? Dia punya atap ini dari rumbia. Nah, kalau ini ibu guru jadi pengen menyanyi lagunya Hey Yamko Rambe Yamko. Wah, ini pasti asik sekali mereka menari-menari di luar sini ya, menyanyi lagu itu. Ingat lagu adat kemarin? Oke. Nah, kenapa ya? Kenapa sih? Bagaimana sih caranya kita supaya kita bisa melestarikan supaya orang-orang tahu? Pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Nah, memangnya pernahkah kalian ini ke rumah adat saat libur? Belum pernah. Belum pernah? Di Palu sudah ada yang pernah? Saya sudah di rumah adat. Tapi lewat. Tapi melewatinya. Melewatinya. Wih, Ibu Guru pengen sekali ya mau ajak-ajak kalian, tapi ini karena masih pandemi COVID, jadi setengah mati ya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti. Lalu yang kedua apa? Tidak mencoret-coret. Ini sedangkan meja di sekolah dicoret-coret. Nah, yakin ini tidak bisa mencoret-coret. Iya, enggak boleh coret-coret ya. Itu rumah adat. Lalu menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah, dijaga ya. Siapa yang malas-malas menyapu di kelas ini? Lalu menghargai bentuk rumah adat suku lain. Jangan kita bilang, oh rumah adatnya saya yang paling bagus. Yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan kita. Iya, dipromosikan itu apa Ibu Guru artinya? Artinya diceritakan, di Palu itu ada rumah adat yang bagus loh. Begini loh, di Poso ada begini loh. Nah, oke, itu dia ya akhir dari kita belajar hari ini ya. Nah, singkat saja Nak ya. Habis ini kalian akan mengerjakan kuis tentang gaya dan tentang rumah adat, oke? Kalian semua bersamaan ya. Langsung kerjakan sekarang. Ibu Guru lihat siapa yang nilainya paling tinggi, oke? Nah, kita akan tutup kelas kita hari ini. Habis tadi Elizabeth tadi keluar, sekarang Elizabeth yang pimpin doa ya. Ayo silakan Elizabeth. Ibu. Belajar Tuhan, kami ingin melakukan kuis Tuhan, berkati Ibu Guru yang sudah mengajarkan Tuhan, bagi kami yang ingin mengerjakan kuis supaya kami bisa mengerjakannya dengan baik. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke ya. Terima kasih anak-anak. Besok lagi ya jam 8. Nanti dengan Ibu Dita juga ya. Oke. Ibu bukannya besok shift A. Oh iya shift A. Besok berarti video kalian. Video. Nanti Ibu rekam begini kalian nonton ya. PR nanti ada di grup ya. Tapi ini kerjakan kuisnya. Ibu Guru lihat siapa yang mendengarkan materi. Oke. Dadah semuanya. Kita foto dulu ya. Sudah yang keluar. Jangan dulu Nak. Kita foto dulu ya. Seperti biasa. Nah, ini foto di tengah pandemi. Memang kuis.
Iya, sekarang kok. Iya. Ibu, emangnya Foto di tengah pandemi. Nah, sehat-sehat semuanya ya. Iya. Oke deh. Langsung Dadah, kerja Bu. ya. Dadah semuanya, shalom. Selamat siang. Dadah, Bu. Shalom. Ibu tiada PJOK. Dian. Sudah tadi pagi PJOK. Dadah. Ada Ibu Dian. Iya, Dadah, Bu. dadah Elizabeth. Lionel jangan disetrika mukanya ya. Iya. Dadah Firly, Lionel, Darren.